Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini pada tanggal 14 Juni 2020. Mari kita datang menghampiri altar Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Kini saatnya sujud di altarnya. Kini saatnya bersujud di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Kini saatnya kita berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mengangkat tangannya. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk di
Tetap arahkan hatimu dan jiwamu untuk bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan, untuk segala anugerah dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari dan minggu yang telah kami lalui. Hari ini Tuhan, kembali kami datang kepada Engkau untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap pribadi kami Tuhan, pulihkan dan perbaharui setiap kehidupan kami. Dan kami percaya yang sakit di dalam nama Bapa Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Ada kasih, ada berkat melimpah dalam kehidupan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami pada minggu ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, puji nama Tuhan, kita dapat kembali bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita. Karena Yesuslah yang layak dipuji, Yesuslah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tangan dan ku bersorak dan kami katakan Kau yang layak.
Oh, terima kasih Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di sini kami anak-anak-Mu Bapa, kami siap memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami Yesus dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kita mau tinggikan namanya. Karena betapa ajaibnya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersorak bagi nama Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kita nyatakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Wow, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Mari kita sembah Dia. agung dan perkasa. Kau sumber, Amin. layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan ini, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta
puji Tuhan. Say. Terima kasih Tuhan Yesus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Teringat lagi komitmen kita untuk menyenangkan hati Yesus, memuliakan hati Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari sama-sama kita senangkan hati Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan Yesus, kami hanya mau menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Lihat kami anak-anak-Mu Yesus, dengan segala beban hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu ikut serta ya Bapa di setiap perjalanan hidup kami Yesus. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu itu hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kita untuk kembali bergumul, berjuang di dalam kehidupan ini. Pada pagi hari ini, Minggu 14 Juni 2020, kita kembali dalam ibadah online kita untuk bisa memahami, mengerti akan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dan 4. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dan 4. Bila Bapak Ibu, saudara-saudari sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan untuk kita semua pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini dikumandangkan dan diberitakan kepada kita semua pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan.
4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Urapi setiap hati kami, dan berbicaralah pribadi lepas pribadi kepada kami masing-masing, Tuhan, untuk kami bisa memahami firman yang kami baca pada pagi hari ini. Biarlah kekuatan sukacita-Mu memberkati kami semua, menguatkan kami, menghiburkan kami, menambah wawasan iman kami kepada Engkau Bapa. Berkati seluruh kehidupan kami, dan berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada minggu ini masih memasuki masa transisi PSBB yang akan memasuki era baru di dalam kehidupan kita secara sosial di masyarakat. Tentu setiap pribadi kita, siapapun kita, pasti merasakan bagaimana susahnya batasan-batasan hidup itu yang membuat gerak kita tidak begitu leluasa. Pada pagi hari ini kita bersama-sama melihat betapa Allah memberikan kepada kita pemahaman untuk mengerti di tengah-tengah banyaknya kesulitan-kesulitan hidup kita. Terutama pada pagi hari ini kita membaca tentang tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung, terutama pada ayat yang ketiga dan keempat. Di situ mengisahkan ada orang yang sakit kusta, yang mengambil tindakan-tindakan iman yang mungkin bagi kita saat ini sedikit nekat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam hidup ini ada orang yang memang terbiasa hidupnya mungkin saja selalu dalam keadaan terdesak sehingga membuat tindakan-tindakan hidupnya dalam kategori nekat itu tadi. Kalau kita membaca tentang firman Tuhan, apalagi tentang orang-orang Samaria, tentu bukanlah hal yang baru kita dengar, di mana orang Samaria kebanyakan adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bahkan Yesus beberapa kali di dalam perjanjian baru mengatakan bahwa mungkin saja orang Samaria ini tidak mengenal secara baik tentang imannya kepada Allah, tapi tindakan-tindakan mereka cukup bagus, cukup baik, bahkan bertentangan dengan pandangan banyak orang pada waktu itu. Ada orang Samaria yang baik hati, itu salah satu contohnya. Kalau kita melihat, orang Samaria juga adalah orang yang mungkin di kalangan orang-orang Israel, ada orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak dianggap baik pada waktu itu, pada saat itu. Tetapi kalau kita melihat bagaimana dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, ada tindakan orang-orang yang dalam tanda petik dalam firman Tuhan, biasanya orang kusta adalah orang-orang yang dikutuk. Orang-orang yang tidak taat pada firman Tuhan, yang dikategorikan orang-orang yang tidak mau bertobat dan orang-orang berdosa. Itu salah satu tandanya mereka mendapat penyakit kusta tersebut. Orang-orang yang dianggap sampah di masyarakat. Nah itu mereka ada di luar gerbang di kota itu. Tidak boleh masuk,
kita melihat ada tindakan iman yang luar biasa. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tindakan iman yang menyelamatkan. Tindakan iman yang menyelamatkan apa yang harusnya kita kerjakan di dalam kehidupan kita, termasuk betapa sudah lamanya hampir 3 bulan kita memasuki distancing sosial dan masuk pada pembatasan sosial berskala besar PSBB. Kita perlu mengetahui betapa kekuatan iman kita diuji oleh Tuhan di dalam masa pandemi ini. Nah, kita mau belajar dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang harusnya kita lakukan. Bagaimana tindakan iman kita agar iman kita ini bisa menyelamatkan kita. Walaupun mungkin kita tahu sendiri situasi pada saat itu berbeda. Karena pada waktu itu orang-orang kusta menghadapi pertempuran, menghadapi penjajahan, menghadapi kota yang dikepung. Bisa dilihat musuhnya. Nah, kalau sekarang kita tidak bisa melihat musuh yang datang, tapi yang tewas ribuan orang. Corona, COVID-19, musuhnya sekarang. Orang takut mati. Kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu yang kita baca 3 dan 4 tadi. Kalau mengizinkan itu terjadi hidup, maka hiduplah kita, katanya. Itu orang kusta berkata demikian. Orang yang berdosa berkata demikian. Kalau kita dibiarkan hidup, maka kita pun akan hidup. Secara dasarnya, mereka tidak mengenal Tuhan. Bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi iman membuktikan menyelamatkan. Bagaimana kalau kita memiliki iman yang benar dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena hidup dalam penebusan dan menjadi milik Kristus. Tindakan iman kita adalah tindakan iman yang benar dan pasti menyelamatkan. Bagaimana itu terjadi? Yang pertama adalah iman itu fokus, percaya pada Allah. Percaya pada Kristus. Karena kita hidup dalam zaman perjanjian baru. Kita melihat Amos pasal 5 ayat 4b. Amos pasal 5 ayat 4b. Carilah aku maka kamu akan hidup. Orang Israel mendengarkan firman Tuhan. Dalam kitab Amos pasal 5 ayat 4b. Carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Iman yang kita hari ini miliki adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari bagaimana Kristus ada di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Allah, bahwa Kristus hadir untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepada kita di tengah-tengah pandemi ini. Bukan nekatnya. Beberapa tahun yang lalu, lagu yang sering dinyanyikan anak muda atau anak-anak zaman now. Entah apa yang merasukimu. Berbuat sesuatu yang terkadang jauh dari pandangan norma-norma yang ada di masyarakat. Bahkan sekarang kalau zamannya anak muda itu buat TikTok. Ya, bukan TikTok, kalau TikTok dimakan enak Bapak Ibu. Kalau TikTok ada banyak sekali orang bergaya. Ya, pingin eksis. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Yesus Kristus itu ada. Yesus Kristus itu eksis. Tidak perlu lebay. Terkadang nekatnya orang Kristen ini kebablasan untuk memperlihatkan imannya. Jadi tidak fokus. Padahal iman itu tetap percaya kepada Tuhan, bukan tindakan nekatnya. Iman itu terukur. Jadi jangan sampai kita yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah memiliki Yesus Kristus, nekat. Itu berbeda dengan tindakan orang-orang kusta dalam kisah 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3 dan 4 ini Bapak Ibu.
Mereka tidak mengenal baik Allah. Kita mengenal baik siapa Allah kita, siapa Yesus kita. Tapi terkadang kita lebih takut dibandingkan para orang kusta ini. Harusnya kita yang punya Kristus berani menghadapi hidup ini. Dengan apa? Tindakan iman tetap mencari Kristus dalam tengah-tengah setiap apapun tekanan-tekanan dalam hidup ini. Kristus nomor 1 yang kita cari. Uang penting, sembako penting. Semuanya penting di masa pandemi ini. Tapi siapa yang bisa menyelamatkan saya dan saudara? Hanya percaya kepada iman kita, iman kepada Yesus Kristus. Tetap fokus. Agar kita diberikan kebijaksanaan, diberi kemampuan untuk melangkah, untuk berkarya di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan akan membukakan jalan-jalan bagi kita untuk bisa bekerja. Tuhan akan membukakan berkat-berkat-Nya untuk setiap orang-orang percaya berusaha, termasuk dalam pendidikan. Karena dunia tidak berhenti gara-gara COVID-19 ini, Bapak Ibu. Itu makanya pemerintah Republik Indonesia ingin membuat tatanan baru berdamping dengan COVID-19. Ada yang mengatakan kalau nanti yang kuat dia hidup, kalau yang mati pasti lemah, atau yang lemah dia pasti mati. Dipercayalah hidup dan mati kita, Yesus Kristus yang tahu. Seberapa lama kita mau hidup, seberapa lama kita tinggal dan berkarya di dunia ini, walaupun mungkin kita berdekatan dengan COVID-19, kalau Tuhan tidak tentukan kita mati, kita tetap akan hidup, Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Tapi jangan melihat kalau kita pasti hidup, tidak pernah mau pakai masker, tidak cuci tangan, ya, atau kebalik cuci kaki mulu gitu kan. Tetap percaya kepada Tuhan, lakukan social distancing-nya, hidup sehatnya. Karena hidup sehat, pola sehat itu sudah lama dilakukan. Baik sekali COVID-19 mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup dalam dunia baru nanti. Tapi percayalah, Tuhan yang izinkan terjadi, Tuhan yang akan melindungi dan memberkati kita. Oleh sebab itu carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tetap berdoa, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus, tetap percaya kepada Allah yang hebat itu. Tidak ada yang menakutkan saya dan saudara. Engkau dan kita semua tetap akan hidup. Yang kedua, iman itu tindakan. Iman yang benar, iman yang menyelamatkan adalah iman yang mempunyai tindakan. Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Iman itu tindakan. Bahkan orang-orang kusta di zamannya tindakan Elisa tadi, di mana mereka terkepung, mereka berani melakukan tindakan-tindakan yang kategori nekat tadi, padahal mereka tidak percaya atau kurang percaya bahkan kepada Allah. Tapi mereka bisa melihat bagaimana Allah melakukan mukjizatnya di tengah-tengah tindakan iman mereka. Apalagi kita yang sekarang menjadi milik Tuhan. Tindakan iman kita menjadi wujud nyata bagaimana kita mencintai Kristus di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Nah, bagi hari ini, bagaimana tindakan iman saya dan saudara? Mungkin usahamu hari ini kurang baik, kurang menguntungkan karena adanya pandemi ini. Mungkin hari ini belajarmu kurang semangat karena semuanya sistem online. Sinyalnya bagus, kuotanya kurang. Kuotanya banyak,
internetnya kurang bagus sinyalnya, macam-macam kendalanya. Internetnya ada, kuotanya ada, HP-nya rusak. Ya. Itu teknologi pasti punya kelemahan Bapak Ibu. Komputernya bagus, laptopnya bagus, Androidnya wah luar biasa tercanggih. Mungkin orang masih 5G, kita sudah jauh kali. Ya. Tapi ternyata listriknya mati, ya, nggak ada colokannya, baterainya habis. Bermacam-macam kendala Bapak Ibu. Tapi hari ini kita punya tindakan iman. Bagaimana kita tetap melakukan segala perkara hidup ini di dalam Tuhan. Tetap berdoa, yang belajar pakai online, doakan fasilitas komputermu, laptopmu, handphonemu jadi berkat dan memberkati. Lancar semuanya. Yang usaha berdoa dan belajar untuk mengerti dunia maya. Ya. Bukan nama orang maya maksudnya. Online. Ya. Sekarang semua orang menjadi orang pinter. Orang pinter bukan karena tolak angin Bapak Ibu. Tapi karena belajar. Belajar firman Tuhan, belajar akan kehendak Tuhan, sekarang pun pakai online. Dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai cucu dan cicitnya udah bisa buka YouTube sekarang Bapak Ibu. Bisa ngelihat YouTube. Tahu bagaimana selfie di YouTube itu Bapak Ibu. Dulu pendeta banyak enggak terkenal, sekarang pendeta minimal terkenal di komunitasnya, grup WhatsApp-nya. Canggih kan Bapak Ibu? Tapi tindakan iman itu penting. Di tengah-tengah fasilitas yang ada pada diri kita, termasuk dalam teknologi saat ini. Zaman teknologi, punya kelemahan, banyak orang pintar, teknologi lebih luar biasa bagusnya, teknik-teknik luar biasa hebatnya. Membangun gedung dalam 3-4 hari, 3-4 minggu selesai Bapak Ibu. Dulu 3, 5, 6, 7 tahun belum selesai. Sekarang begitu cepatnya. Transportasi begitu hebatnya Bapak Ibu. Luar biasa canggihnya. Tetapi kebanyakan orang hari ini bahkan tidak menemukan sesuatu yang berguna bagi hidupnya bahkan. Termasuk serum atau anti dari COVID-19 belum ditemukan. Padahal begitu banyak profesor di bidang kesehatan Bapak Ibu. Tapi ternyata takut menjadi kesetanan Bapak Ibu. Banyak orang yang takut tidak berdasar hari ini Bapak Ibu. Tapi kita yang punya iman, pertama kita fokus. Iman itu juga tindakan bagaimana kita percaya dan mencintai Kristus. Orang kalau mencintai sesuatu, pasti ada orang yang paling berani dalam hidup ini. Orang yang berani menunjukkan identitasnya, berani memperlihatkan bagaimana dia hidup bersama Kristus di dalam hidup ini. Itulah tindakan iman yang menyelamatkan. Lakukan tindakan imanmu agar engkau tidak mati, Bapak Ibu. Yang kedua, iman itu pembuktian. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau orang kusta tadi melakukan tindakan iman, pembuktian imannya, mereka tidak melihat iman yang sesungguhnya, iman yang sebenarnya. Tapi kita hidup dalam perjanjian baru, hidup menjadi anak-anak tebusan daripada Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Bagaimana kita mengungkapkan rasa kasih dan setia kita kepada Tuhan. Sehingga dikatakan, bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini, dia akan dapat apa? Dia akan melihat, mendapatkan, menikmati hidup ini. Bahkan dikatakan yang tidak pernah dilihat mata
tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah. Untuk siapa? Hanya bagi orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Yesus Kristus. Percayalah bahwa pada waktu iman itu memerlukan pembuktian. Iman itu akan mengarahkan hati dan jiwa kita untuk lebih mencintai Kristus di dalam hidup ini. Kita tidak mengesampingkan kita butuh sandang pangan. Kita butuh ekonomi yang baik. Tetapi dalam hidup ini, bila engkau memiliki Kristus, mengasihi Kristus, maka Allah mencukupkan segala keperluan saya dan saudara. Mungkin kita tidak mampu menghadapi secara ekonomi, tapi Tuhan cukupkan ekonomimu. Mungkin kau tidak lebih, tapi cukup. Hari ini mungkin fisikmu lemah, tapi Tuhan izinkan kau bisa bertahan menghadapi semua rasa sakitmu, penyakitmu. Allah izinkan itu terjadi. Mungkin hari ini banyak batasan-batasan dalam hidup ini, tapi Tuhan memberikan engkau sukacita, damai sejahtera untuk melewati batasan-batasan itu. Hati yang gembira, hati yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap mengasihi Kristus. Itulah tindakan iman yang menyelamatkan. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita berbeda dengan 4 orang yang sakit kusta yang kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ini ayat 3 dan 4. Kita adalah anak Tuhan, orang yang percaya beriman kepada Kristus. Oleh sebab itu tindakan iman yang menyelamatkan kita adalah iman itu harus fokus percaya dan tetap percaya pada Allah. Iman itu tindakan yang nyata. Iman itu harus dibuktikan. Tetap percaya, berpengharapan kepada Kristus, maka mukjizat Allah akan dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya kepada Allah, tetap percaya akan kasih setianya dalam kehidupan kita, tetap berpengharapan kepada Yesus Kristus, Allah yang menyelamatkan. Bukan dengan kekuatanku, terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan,
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Iman itu harus fokus. Iman itu harus diperlihatkan dalam tindakan. Berani bertindak bukan karena nekat, tapi punya hikmat dari Tuhan. Iman itu perlu pembuktian. Pembuktian bahwa engkau mengasihi dan mencintai Kristus lebih daripada apapun dalam hidup ini. Tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah susahnya kehidupan di zaman ini. Tanda akhir zaman semakin terlihat. Tetap miliki iman yang menyelamatkan, yang hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkati kami Bapa, pulihkan iman kami, agar kami bisa melewati masa-masa sulit di tengah-tengah pandemi. Berkati kami, berkati usaha kami, sandang pangan kami, ekonomi kami, pendidikan dari anak-anak kami. Engkau berkati Bapa. Kami serahkan segenap hidup kami kepada Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Hingga sampai saat ini ya Tuhan Yesus, kami masih dapat beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ya Bapa yang tengah melanda negara kami ya Bapa, yang tengah melanda negara-negara lain juga ya Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus tolong kami, topang kami, walaupun kami merasa terbebani ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kami terjatuh sampai tergeletak. Ya Tuhan Yesus, Engkau tahu kondisi ekonomi kami ya Bapa. Kami tahu kami tidak sanggup Tuhan secara manusiawi, tapi kami percaya Engkau sanggupkan kami Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk gereja ini ya Bapa.
gereja di mana kami melayani, gereja di mana kami memuji, memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu berkati gereja ini ya Bapa. Dimanapun jemaat-jemaat ditempatkan, yang berdiri, kami percaya kami akan menjadi kepala ya Bapa, bukan ekor. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa juga untuk setiap jemaat ya Bapa di gereja ini GPI Philadelphia Bogor ya Tuhan. Mulai dari kaum Bapak, kaum Ibu, mulai dari sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, Youth for Christ ya Bapa, dan juga pelayanan-pelayanan yang di tempat ini ya Bapak. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak lupa juga kami mau berdoa untuk keluarga Bapak, Ibu Gembala Sidang ya Bapak. Ya Bapak, Engkau pakai terus mereka ya Bapak. Buat mereka semakin heran atas mukjizat-mukjizat yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini, yang mungkin sedang sakit ya Bapak, yang membutuhkan pemulihan ya Bapak, kesembuhan daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Sulis, Kau pulihkan ya Bapak dalam pasca operasi ya Bapak. Kau pulihkan Ibu Sulis Tuhan. Begitu juga dengan Ibu Parman, ibunda dari Ibu Yohana Tuhan Yesus. Engkau lawat dia Tuhan, Kau sembuhkan dia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk orang tua Ibu Indah ya Bapak. Kau lawat Tuhan, fisiknya dari kepala hingga kaki ya Bapak, Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak lupa kami juga mau berdoa untuk Bapak Syanipar ya Tuhan. Kau pulihkan dia ya Bapak, Engkau lawat dia Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Saudara Sano Manogo ya Bapak Syanipar. Engkau berkati dia Bapak, Engkau berkati Saudara Saud Manogo Syanipar Tuhan. Kau pulihkan dia Tuhan, Kau pulihkan dia Yesus. Biarlah mukjizat Tuhan terjadi saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk saudara-saudari kami ya Bapak yang sekarang berjuang di garda terdepan ya Bapak, untuk Dokter Natasha, untuk perawat medis Novita ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapak agar selalu siap ya Bapak untuk melayani orang-orang ya Bapak yang sakit Tuhan. Kami percaya Bapak Engkau topang Dokter Tasya dan Novita ya Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Kau berkati mereka Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Walaupun kami sekarang merasa terjepit ya Bapak di dalam kondisi pandemi saat ini, tapi kami percaya bahwa kepala pemerintahan dari presiden sampai tingkat akhir ya Bapak, Kau berkati Tuhan, Kau berkati Yesus. Kau berkati juga anak-anak Kristen yang duduk di pemerintahan ya Bapak. Kami percaya Kau topang mereka ya Bapak, Kau topang mereka Yesus. Ya Bapak, kami mau berdoa juga ya Bapak untuk tatanan kehidupan baru, new normal ya Bapak, kebijakan baru yang mulai diterapkan oleh pemerintah Tuhan. Kau berkati kebijakan ini ya Bapak, agar membawa dampak yang sangat baik ya Tuhan di negara Indonesia ini ya Bapak. Agar Indonesia dipulihkan Tuhan dengan kebijakan ini ya Bapak. Kau berkati Tuhan, Kau berkati Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Youth for Christ ya Bapak, yang siap sedia dan mau melayani ya Bapak, untuk merekam ibadah online ya Bapak. Kami percaya setiap talenta yang Kau berikan kepada anak-anak Youth for Christ ya Bapak, menjadi kemuliaan ya Bapak. Karena kami percaya kami biji di mata-Mu Tuhan. Kau pakai kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga telah mengumpulkan persembahan ya Bapak. Kau pakai persembahan ini ya Bapak agar menjadi harum dan membangun kerajaan-Mu di sorga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah segenap doa dan ucapan syukur kami panjatkan melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di penghujung ibadah, tetapi kita tetap percaya Tuhan Yesus akan memberikan waktu yang terbaik untuk kita. Mari kita terus bersyukur, tetap kuat menjalani kehidupan ini hingga tiba waktunya nanti Tuhan datang kedua kalinya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Yesus. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada 14 Juni 2020 ini. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
saat teduh, ibadah minggu kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.